Ya maaf, saya tuh baik hati, saya tuh selalu memaafkan orang. Sedangkan dia udah ngelakuin kayak kemarin itu aja, saya masih tetap masuk kerja walaupun di Jakarta itu kan. Besoknya saya tetap masuk kerja, saya masih kerja profesional. Ternyata dilakuin kayak gitu lagi di Malioboro, ya udah enak gitu kan, nggak mau lagi. Jadi podcastnya waktu itu ya. So far sejauh ini dirimu secara psikologis gimana? Sudah lebih baikkah? Sudah lebih Kalau aku enggak mikirin hal yang itu, aku oke. Tapi kalau misalnya aku flashback lagi tuh bayang-bayangan mukanya, aduh langsung kayak abu-abu. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya mau cerita-cerita lagi gitu, malah nanti pasti, apalagi udah ada video-videonya, aku rewatch, aku nonton lagi kan, nonton lagi terus nangis lagi. Ya udah mending nggak usah nonton gitu. Kayak tadi pagi aja kan banyak kayak di berita gitu, mama ngasih lihat nih, pagi-pagi aku baru bangun mewek, ya elah, ya udah nggak usah lihat. Jadi ya udah pasti kelihatan nggak sih kalau misalnya itu apa malah ngebuat aku trauma. Jangan kan kayak gitu tadi kan, tadinya mau bikin LP itu ke Polda, cuman kalau di Polda itu nggak bisa kalau misalnya yang laporannya dari Medan. Jadi kalau misalnya emang mau laporan yang Jakarta itu dilaporin di Jakarta, di Medan harus laporin di Medan. Sedangkan saya dengar kata Medan aja udah enak. Kayak apa ya, saya bukan nggak suka Medan ya, bukan, cuman karena kejadiannya yang di sana itu loh, itu yang bikin saya trauma kayak gitu. Kayak udah banyak banget kejadian kehidupan saya yang bikin saya trauma. Apa kayak apa ya, banyak banget lah, kayak kebanyakan apa kehidupan aku kayak kelihatan baik-baik aja di luar, padahal kan nggak tahu kan di dalamnya kayak gimana. Kayak saya punya masalah sama A, B, C, D, itu tuh banyak banget semuanya. Tapi kita harus jadi wanita yang tegar. Iyalah. Tapi gimana membuat diri lo tegar? Artinya senyum walaupun kita tahu memang yang lo alami ini cukup berat ya. Iya, ambil positifnya aja sih, ambil yang sisi positif, gak usah lihat yang ini lagi, kejadian yang udah berlalu itu nggak usah. Yang penting kita cari jalan keluar, cari gimana caranya mengatasi masalahnya, udah itu yang malah bikin kayak bisa agak senyum dikit lah. Dulu bilang daripada dia trauma pusing mendingan bikin YouTube, daripada kerja sama orang nanti trauma, dia trauma kerja sama orang. Iyalah. Trauma kerja sama orang, ya udah bikin YouTube aja, nggak usah kerja sama orang. Nah, lo kasih inputnya gimana ketika Nggak Itu usah, paksa-paksa. bentar ya, udah gitu nggak usah kayak gitu. Aku kayak ngelihat badan kayak agak gede gitu, aku kabur loh, kayak agak ngejauh. Maaf ya, Pak. Ya masih. Oh, jadi punya traumatik yang bener-bener besar gitu susah ya? tidur, sempat susah tidur karena Ini belum tidur. Aku beneran ya, tadi malam tuh kan abis preskon ya itu ya, terus nangis-nangis, jadi kayak kepikiran jam 5 aku mau tidur tuh nggak bisa, tetap kayak masih aku ngechat Kak Denis aku Ya ada suara Bang Rasman manggil. bukan manggil, suara-suaranya yang waktu kejadian itu loh, gitu. Karena kan saya kemarin tuh kan flashback lagi, jadi ya ngerasa kayak itu terjadi lagi gitu, kayak sampai saya ngerasa itu kejadian lagi ya. Saya ngerasa yang pas di hotel itu saya nggak tidur, ya saya ngerasanya tadi malam tuh gitu. Jadi ya udah saya kayak buka mata gitu, buka mata doang, nggak tahu mikirin apaan, cuman nggak bisa tidur sampai dari kemarin saya belum tidur sampai hari ini. Kita dari pagi jam 10 sampai sekarang masih respon juga, masih belum tidur. Makanya lihat di mata nih. ini. Ada nanti next ini kan psikis ya, artinya kena pendampingan secara psikologis dari psikolog atau psikiater untuk membantu lu bisa Akan ada nanti. rencananya. Akan ada. Tapi biasanya to embrace the Apa? Embrace them. ya maksudnya Wah. negatif semua supaya mungkin keluar dari permasalahan itu, pemikiran yang supaya jadi plong itu lagi biasanya gimana, kayak Lu ngadepinnya Gimana caranya gitu ya. gitu. Kayak aku kayak tadi pagi tuh ya udah bangun tidur berdoa dulu gitu kan, biar tenang dulu, minum air putih, terus ya udah langsung ngelakuin kegiatan aja biar sibuk, biar nggak kepikiran itu gitu. Nah, tadi ini sama akan tetap selalu mendampingi Kak Claudia atau seperti apa sih Kak? Menolong lah. Pasti lah. Full support.
Terus gue tinggal. Habis ini. Ya udah sejauh Asal gua ini tinggal. terus kayak tinggal sendiri. Dennis kan udah bantuin Claudia nih. Tahu nggak sih disomasi sama Iya. Nah, itu suka ngelaporin. Tahu nggak sih disomasi? Ya kagak lah, kok tuh gue diem kali. Nggak begini. Nah, terus kalau ke Claudia gimana perasaannya disupport sama seorang Dennis? Ya itu sangat bersyukur. Aku udah bilang tuh dari awal kayak bersyukur. Aku jujur awalnya tuh mikir kan Kak Denny settingan males. Udah berapa kali udah Gue diajakin. settingan sama si Rahman. Udah diajakin podcast tuh udah berapa kali. Pas awal-awal keluar dari sana pun udah kayak aku ke-trigger tuh iya, cuman kayak enggak deh settingan takut gitu. Terus nggak taunya ada yang postingannya Kak Dennis itu yang tentang celana dalam. Ya ini. Nah, aku makin positif. Kepancing sama podcast gue yang ngomongin ini. Yang apa? Yang celana ngomongin celana dalam dalam itu. gitu, tentang celana dalam kan gue udah podcast aslinya. Tapi kan bener kan? Ya Gue mau benar. infonya benar, nggak mungkin gue kasih info asbun. Ya cuman kan aku mikirnya yang tahu cuman aku sama si Rasman gitu Ya kan. bisa aja gue tahu dari Gusti kan, nggak ada yang tahu. Oh, iya. Ya kan nggak tahu, bisa aja. Jadi kayak gitu, jadi Apa awal-awal mikirnya settingan nggak taunya enggak, jadi ya sangat bersyukur bisa dibantu sama Kak Dennis, bisa sampai sejauh ini, bisa seberani ini walaupun tanpa Boleh. walaupun tanpa lawyer, kayak berani banget ngomong kayak nggak takut ada salah bahasa, nggak takut ada salah perbuatan. Kalau aku tuh kayak mikir salah ini nggak ya laporanku ada salah bahasa ini nggak ya, kayak gitu. Ini nggak hajar. Ya udah nggak apa-apa deh, bagus deh. Ya karena kalau misalnya kan gue pembela kebenaran dan keadilan, gue udah bilang kalau lu pasti benar pasti gue belain sampai metong. Pasti, nggak mungkin enggak. Tapi Bukan kalau kita pasti yang benar, iya. Oke. Mungkin terakhir, kalaupun pihak sana mau minta maaf, ada membuka jalur perdamaian atau komunikasi dengan dirimu, gimana akankah menerima atau tidak? Ya maaf, saya tuh baik hati, saya tuh selalu memaafkan orang. Sedangkan dia udah ngelakuin kayak kemarin itu aja, saya masih tetap masuk kerja walaupun di Jakarta itu kan. Besoknya saya tetap masuk kerja, saya masih kerja profesional. Ternyata dilakuin kayak gitu lagi di Malioboro, ya udah enak gitu kan, nggak mau lagi. Tapi ya pasti saya maafkan karena ya harus saling memaafkan nggak sih, walaupun kayak gitu. Cuman ya untuk berteman dan berkawan lagi itu nggak mungkin. Dan tadi aku mau ngomong kalau misalnya proses hukumnya ya tetap berjalan, Iya. Tetep lah. tetap berjalan ya. Tapi Kak Dennis setuju ya? Dia maafin, Rasman setuju. Enggak sih, jangan nanya sama gue, ini ngomong sendiri. Kalau gue sih nggak mau, ngapain, deket-deket, iya. Karena itu Oke, terakhir. kita tuh harus mengiringi orang sekitar kita dengan yang positif-positif aja gitu. Bukan maafin di hati, kayak maksudnya biar gak ada unek-unek gitu Kak. Jadi kayak ya udah. Apa Oke, intinya? terakhir Kak. Kata-kata mungkin buat Bang Rasman. Kata mutiara buat Bang Rasman. Iya, yang mau disampaikan. Katanya lu terobsesi nih Kak, ngikutin dia ke rumah dia. Gue, Iya. sih sama dia. Iya Kak, Dengar ada dengar. dia teriak-teriak, dia masih ngebayangin yang kamu teriak-teriak di mobil Lambo itu loh Kak. Dia ingat-ingat ya? Iya, Apa dia? inget itu. Yang terobsesi gue apa dia? Oh, Ini selalu Dia- inget-inget itu katanya. Jen. Jangan-jangan Dennis itu cinta sama saya, serius dia ngomong gitu. sumpah. Serius. Demi apa lo? Serius. Demi apa lo? Lu ntar dia tuh play omongan. Dia bilang apa? Jangan-jangan Dennis yang suka sama saya karena waktu itu dia teriak-teriak terus nyari-nyari tahu dia. Kayak gini kan contohnya. Jangan makanya Saya suka banget kalau dia masuk penjara. Karena dia harus dikasih efek jerak. Bukan suka yang lain. Abang jangan GR deh, kan saya udah bilang, udah jelasin. Hubungan yang dulu itu saya menganggap abang itu sebagai kakak dan adik, karena kan abang dua nganggap saya adik, kita adik kakak. Kok jadi abang nuduh gue naksir? Si Mama Neti juga tuh ya, pengacaranya juga kadang-kadang bingung gue, saya menyatakan cinta ditolak, naon gitu. Sekarang lihat deh Mama Neti ada salah post YouTube dia. Dia upload. Ada di YouTube gue. Terima kasih.